Ya, Pak. PPT-nya udah sesuai template, Pak? Nah, Udah di-record. Nanti saat presentasi di-record ya. ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Bapak, Bu, Pak Mudiatul Fariha. Di sini kita mau ujian skripsi untuk Mbak Mudiatul Fariha. Mbak Mudiatul Fariha nanti dipersilakan membaca 3 ayat suci Al-Quran dulu ya. Kemudian setelah itu presentasi, waktunya maksimal 10 menit. Ya, nanti kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab oleh penguji. Silakan Mbak Mudiatul Fariha dimulai. Terima kasih, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafiratur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu dubasan. Shadaqallahul adzim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Tanzil Multazam, SHMKN, selaku dosen pembimbing sekaligus ketua penguji. Yang terhormat Ibu Emi Rosnawati, SHMH, selaku dosen penguji pertama. Yang terhormat Bapak Rifki Ridho Palevi, SHMH, selaku dosen penguji kedua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Mudiatul Farika akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Penyadapan pada Public Wi-Fi Network. Untuk memulai presentasi, saya akan mulai pada pendahuluan. Apakah sudah dapat terlihat, Pak? Ya, sudah Pak. Silakan. Baik. Pada pendahuluan, yakni maraknya layanan public Wi-Fi network yang terdapat pada hampir setiap kawasan keramaian mempermudah masyarakat untuk mendapatkan koneksi internet dengan mudah. Akan tetapi dalam kemudahan tersebut terdapat ancaman yang sangat merisaukan pada sisi keamanan. Dilansir dari kompas.com pada September 2021, sistem jaringan milik 10 kementerian dan lembaga negara Indonesia termasuk milik Badan Intelijen Negara dilaporkan telah diretas. Terdeteksi adanya server pengendali perintah milik grup Mustang Panda yang menjalankan malware berjenis plugins. Server tersebut berkomunikasi dengan beberapa host yang kemudian telah terinfeksi di dalam jaringan internal milik pemerintah Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, diharapkan mampu untuk menanggulangi tindak pidana teknologi informasi yang semakin meresahkan masyarakat, serta menjamin kepastian dan juga pemanfaatan cyberspace agar dapat berkembang secara optimal. Dari rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses penyadapan pada public Wi-Fi network. Yang kedua, apa akibat hukum bagi pelaku penyadapan pada public Wi-Fi network. Masuk kepada metode, yakni jenis penelitian saya menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dianalisis secara deduktif. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada bahan hukum sekunder, yang digunakan ialah buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada pembahasan yang pertama yakni
Proses penyadapan pada public Wi-Fi network. Penyadapan pada suatu jaringan dibagi dalam dua kategori, yakni penyadapan pasif dan aktif. Penyadapan pasif yakni penyadapan yang dilakukan dengan cara tidak mengubah paket data apapun dari suatu jaringan. Sementara pada penyadapan aktif dilakukan dengan cara mengubah paket data suatu jaringan. Berikut ini bisa dilihat mengenai proses penyadapan menggunakan software Chain Enable. Setiap orang yang mengelola layanan Wi-Fi publik tidak hanya bisa mengakses aktivitas pengguna jaringan saja, namun juga dapat mengakses data pribadi pengguna. Tapi untuk melakukan hal tersebut membutuhkan bantuan dari aplikasi tambahan. Dalam konteks pemilik Wi-Fi publik yang dapat mengakses data pribadi dengan bantuan aplikasi tambahan dari pengguna jaringan Wi-Fi publik tersebut, walaupun tanpa adanya suatu niatan untuk menyadap, namun pemilik Wi-Fi tersebut telah memenuhi unsur penyadapan, yaitu telah sengaja untuk mengakses data tersebut dan melihatnya. Hal tersebut dapat dikatakan telah melakukan suatu tindakan penyadapan. Pada pembahasan yang kedua, yakni akibat hukum bagi pelaku penyadapan pada public Wi-Fi network. Terdapat 3 unsur dalam akibat hukum. Yang pertama, lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Yang kedua, lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum. Yang ketiga, lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Akibat hukum dari suatu penyadapan pada public Wi-Fi network ini adalah berupa lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Pelaku yang melakukan penyadapan atau masuk secara paksa pada sistem yang telah diberikan pengamanan Wi-Fi yang dimiliki orang lain secara tidak sah dengan menggunakan berbagai macam cara. Kemudian ada unsur penyadapan pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Yakni setiap orang dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum, melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam satu komputer maupun sistem elektronik tertentu milik orang lain. Tindakan penyadapan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut dapat memenuhi unsur pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Maka dari itu, pasal tersebut bisa diterapkan pada tindak pidana penyadapan pada public Wi-Fi network. Ketentuan hukum yang mengatur tentang penyadapan secara khusus ada dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Kemudian pada hasil yang pertama, proses penyadapan pada public Wi-Fi network dilakukan menggunakan bantuan perangkat seperti laptop maupun handphone dengan cara memasang aplikasi tambahan untuk dapat menerobos sistem keamanan dengan memperoleh tujuan, yakni user dan password jaringan untuk dapat mengakses perangkat pengguna pada layanan public Wi-Fi. Penyedia layanan public Wi-Fi, walaupun tanpa ada niatan untuk menyadap, namun untuk dapat mengakses data tersebut harus menggunakan aplikasi tambahan. Maka apabila pemilik Wi-Fi tersebut telah sengaja untuk mengakses data tersebut dan melihatnya, hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penyadapan. Kemudian yang kedua, pelaku penyadapan pada public Wi-Fi network dapat dipidana dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Hal tersebut merupakan akibat hukum dari lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum. Pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya karena telah memenuhi unsur dari penyadapan itu sendiri. Pengecualian dilakukan terhadap ketentuan larangan penyadapan apabila hal tersebut dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan kepolisian, kejaksaan, maupun institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian temuan penting dalam penelitian, yang pertama, proses penyadapan pada public Wi-Fi network dapat dilakukan dengan memasang aplikasi tambahan, seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan aplikasi Chain Enable. Yang kedua, penyedia layanan public Wi-Fi network mempunyai akses penuh dalam jaringannya, sehingga mereka dapat dengan mudah untuk mengetahui apa saja yang ditelusuri oleh pengguna layanan Wi-Fi tersebut.
Namun untuk dapat mengaksesnya, penyedia layanan Wi-Fi harus masuk terlebih dahulu dalam aplikasi tertentu. Maka dalam hal tersebut dilakukan dengan kesengajaan. Maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai penyadapan. Kemudian yang ketiga, penyadapan memiliki pengecualian terhadap ketentuan larangan penyadapan apabila hal tersebut dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, maupun institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang seperti KPK. Manfaat penelitian yang pertama, terdapat manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu menambahkan bahan pustaka yang membahas mengenai kejahatan dunia maya seperti kejahatan penyadapan pada public Wi-Fi network. Yang kedua, manfaat praktisnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai wawasan dan pemahaman terhadap akademisi hukum, mahasiswa, serta kewaspadaan kepada masyarakat luas, khususnya pengguna teknologi informasi dalam menggunakan layanan public Wi-Fi agar lebih berhati-hati. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang perlu dipertanyakan, saya persilakan pada Bapak dan Ibu dosen. Ya, silakan kepada penguji pertama, Bu Emi. Silakan Bu Emi. Baik, di sini saya akan mempertanyakan terlebih dahulu Mbak Mudiatul Fariha. Yang dimaksud pertanggungjawaban pidana itu apa dulu, Mbak? Ya, baik Bu. Pertanggungjawaban pidana, kalau menurut saya yaitu mampu bertanggung jawab. Seseorang yang mampu bertanggung jawab pasti terkena hukuman pidana. Seseorang melakukan suatu tindak pidana karena dia mampu untuk mempertanggungjawabkan, maka dia harus mendapatkan pidana tersebut. Tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Jadi apabila ada seseorang melakukan suatu kejahatan dengan kesengajaan, maka harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Oke, berarti dia harus dikenai pidana kalau dia melakukan sesuatu tindak pidana. Ya. Bentar, Pak Azam. Mbak siapa? Mbak Mudiatul, ini kan untuk metode penelitiannya itu kan yang primer undang-undang tentang IT, tentang komunikasi, kemudian tentang KPK ya. Untuk yang legal itu ya, penyadap tapi yang legal. Kemudian selain KPK itu siapa lagi, Mbak? Selain KPK itu ada di dalam Undang-Undang Telekomunikasi, dalam upaya penegakan hukum, juga dalam permintaan aparat penegak hukum yang berwenang. Dalam hal tersebut, yang dimaksud yaitu Kepala Kepolisian, Kejaksaan Agung, ataupun penyidik tindak pidana tertentu. Berarti itu sudah ada di Undang-Undang Telekomunikasi. Ya, hal tersebut ada dalam pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang Telekomunikasi. Oke, berarti sudah tercover. Pak, aku sementara pertanyaanku itu dulu, Pak Adam. Ini saya masih mencari-cari juga sih. Oke, Bu. Terima kasih, Bu Emi. Ada Pak Rifki, silakan Pak Rifki. Oke, yang pertama saya coba gunakan pendekatan administratif ya. Kalau pendekatan administratif itu kan pasti yang pertama harusnya dikemukakan dulu kan terkait dengan karena saya bicara tentang penyadapan ya. Itu kan ada aspek penyadapan yang boleh dan tidak boleh. Ya, itu. Dalam konteks administratif itu kan terkait dengan kewenangan, prosedur, dan substansi yang boleh atau tidak boleh disadap. Halo, Mbak? Iya, Pak. Sudah dibahas belum itu? Siapa yang punya kewenangan untuk nyadap? Bahasa sampean kan pertanggungjawab misalnya pelaku kejahatan penyadapan pada publik Wi-Fi network. Ya, kalau sudah pada pelaku kejahatan penyadapan pada publik Wi-Fi network, maka sampean harus
mengklasifikasikan siapa yang dianggap yang masuk kategori subjek pelaku kejahatan, maka mana yang tidak masuk kategori subjek pelaku kejahatan. Di sini sebenarnya sampean sudah ada bahasan sedikit tentang itu. Salah satunya ketika sampean mengemukakan terkait dengan Undang-Undang KPK ya. Terus sampean jawaban sampean terhadap Bu Emi terkait dengan undang-undang apa tadi? Telekomunikasi. Undang-undang telekomunikasi. Telekomunikasi. Nah, hal-hal yang semacam itu harusnya dikupas. Kalau saya boleh ngasih masukan, lakukan secara terstruktur dulu, Mbak. Jadi pisahkan saja, diawali dari pelaku kejahatan. Yang dimaksud dengan pelaku kejahatan itu siapa sih di sini? Jadi sampean perlu mengklasifikasikan, membuat satu klasifikasi tentang pelaku kejahatan itu sendiri untuk penyadapan. Kenapa? Karena dalam konteks hukum administratif itu memang ada orang yang diberi kewenangan, ada yang memang tidak ada kewenangan untuk dia. Bahkan nantinya sampean harus mengklasifikasikan dalam konteks Undang-Undang KPK, contoh, apakah setiap Aparat penegak hukum. KPK yang punya kewenangan atau apa namanya itu pejabat tertentu di KPK yang punya kewenangan. Nah, yang semacam itu sebenarnya. Gitu. Dan itu sampean kan pakai statute approach ya kan? Iya Pak, perundang-undangan. Nah, kalau pakai statute approach maka sebenarnya nggak usah jauh-jauh, lihat saja di undang-undang ketiga undang-undang itu. Jadi saran saya atau masukan saya yang saya lihat belum clear ya, kalau menurut saya ya clear itu terkait dengan aspek siapa sih yang pelaku kejahatan di sini. Tuh. Karena contoh sekarang yang boleh melakukan penyadapan itu pegawai KPK. Apakah semua pegawai KPK boleh melakukan penyadapan? Pada batas mana pegawai KPK itu boleh melakukan kejahatan atau tidak? Terus kemudian coba dilihat pada aspek prosedurnya. Prosedurnya seperti apa yang memungkinkan seseorang itu dinyatakan jahat dan tidak jahat dalam proses penyadapan. Nek sampean mau bahas tentang penyadapan ini ya dalam konteks pertanggungjawaban, katanya kan soalnya sampean di sini kan menggunakan bahasa pertanggungjawaban. Iya Pak. Gitu nggih, pakai instrumen itu saja. Jadi kan nantinya perspektifnya yang dibangun adalah tidak semua orang itu yang melakukan penyadapan itu penjahat atau pelaku kejahatan. Tapi juga tidak semua orang yang punya kewenangan untuk melakukan penyadapan itu pada dasarnya legal atau sah untuk melakukan penyadapan. Di situ sebenarnya yang lebih ditekankan di situ sih kalau saya. Baik Pak. Yang perlu dimasukkan ya Mbak untuk ditambahkan di analisisnya. Terus kemudian mungkin nanti bisa dibandingkan, membuat seperti tabel gitu ya, perbandingan antara kebolehan untuk menyadap di Undang-Undang KPK, Undang-Undang elektronik informasi elektronik ITE ya, dan Undang-Undang telekomunikasi itu. Apakah sama di antara ketiganya atau ada perbedaan karakteristik terkait dengan siapa yang punya kewenangan dan tanggung jawabnya dan hukumannya seperti apa gitu sih. Ya Pak, baik. Oke, saran saya seperti itu. Ya, jadi itu sih. Kalau saya itu Pak. Arah ke sana, kenang kono enggak Pak kira-kira tulisannya rencana? Apa Pak? Apa? Arah ke sana enggak sebenarnya? Sebetulnya arahnya itu kayak menskemakan kalau kita menggunakan public wifi itu kan rentan. Jadi yang rentan itu rentan disadap baik oleh user maupun oleh pemilik public wifi. Jadi kalau misalkan gini kan biasanya nggak Pak gaya wifi Neumsida gini kan ya. Nah, wifi Neumsida itu kan di STI aslinya dia ono datae wong iki mau paham. HP iki ngakses opo, laptop iki ngakses opo. Emang ngerti deh sampai ketok deh pas wayahe ngetik password segala macam itu iso. Nah, permasalahannya itu ada term of agreement mesti ketika kita pertama kali ngakses itu kan ada apakah bersedia datanya bisa dilihat secara publik. Kalau
kalau kita klik yes, maka bisa disecara secara publik. Nah, tapi kalau kita klik no, maka itu nggak bisa diakses secara publik. Nah, kalau kita klik yes itu kan berarti agreementnya kita setuju toh. Nah, kalau setuju berarti kan kalau misalnya orang lain melihat, itu pidana bukan? Nah, itu mah aslinya topik yang dibahas itu permasalahannya. Saya ya. di papernya si Mbak Iki Mufiadul Farika ini itu masih belum terlihat jelas gitu loh Mbak. Yang agreementnya tadi loh Mbak. Iya Pak. Ya, itu sampean munculkan bahwa ketika mengakses public wifi itu pasti ada agreement di situ. Klik di laptop itu kan oke. Lebih Yes, ke perlindungan sebenarnya isunya ya. Hah? Pak. Apa? Lebih ke perlindungan sebenarnya isunya ya. Iya, isunya lebih ke perlindungan bagaimana mengakses public wifi mau, Pak. Iya. Kayak bahasa perlindungan ya, Mbak. Ya, sih. Cuman kan ingin mengekspos juga bahwa yang menjadi pelaku penyadapan public wifi itu wong sing koyok ngene, kayak pemilik wifi ini kan misalkan dia kan punya akses, Pak, tapi karena dia nggak melakukan, ya dia nggak jadi menyadap, mestinya nggak memanfaatkan data itu. Oh, intinya sama awalnya tujuannya itu gitu Pak ya? Iya, tujuannya si public wifi ini kan kayak misalnya Misida DSTI kan itu aslinya kan datanya kena KB. Iya, paham. Tahu ngomong iya, kan? Mana kita ceritanya ya. Karo KB deh datanya, tapi karena nggak diniati mau gawe apa untuk gawe ngintip. Iya, ngintip ya dijarno ae ngono. Tapi lek diniati kan hasilnya nggak langsung misal sampean buka WA nggak langsung bisa mencoba WA ini enggak Pak. Itu untuk butuh alat mana seperti disampaikan Pak Mufari. Iya. Alat lagi itu untuk mendeskriptif. Jadi awalnya kan terenkripsi. Nah, ini membuka. Awalnya cuma kode-kode tok, nggak aplikasi mau iso-iso delok WA nih, iso delok segala macam. Nah, kalau dia ini aslinya iso. Ya, Bo. Iya. Aslinya tema besar sebenarnya keperlindungan toh. Cuman itu dibahas sebagai bagian untuk masuk sebagai jembatan untuk masuk ke perlindungan ini apa ya sih? Jadi ya rumusan tergantung rumusan masalah sih. Rumusan masalah sih. Membahas itu masalah Pak, membahas terkait dengan apa pertanggungjawaban pidana wong sing koyo apa sih sing pidana ngono. Iya. Ya rumusan masalah yang ngono ya wis iku wis iki. Iya. Diikuti. Cuman iku mau cuma apa perlu ada yang agreement mau dimunculkan. Ya, agreement Pak. bahwa kalau sudah agreement si orangnya sudah agree datanya diambil sama dia, ya berarti dia nggak melakukan penyadapan yang ilegal, wong dia oke kok, sudah oke gitu maksudnya. Meskipun orangnya nggak tanpa sadar loh, karena nggak tahu kan ya. Biasanya kan wong biasanya saya ini berarti kan undang-undang KPK, undang-undang telekomunikasi, informatika itu kan tidak berlaku ketentuannya ketika ada agreement itu kan. Iya, nggak berlaku. Nah, itu lho Mbak, itu analisisnya malah bono nang kono kudune. Ya wes, saya wes setuju ya user untuk diambil data. Enggak itu dilihat data. Enggak maksudnya lho Pak, iku wis tak delok nang kene durung tutuk nang kono, Pak. Iya kan ya kan mesti ya ono batasan, Pak. Oh iya. Iya, paham. Ya wis akar wis. Iya. Ya, gitu Mbak ya. Tapi ya, minimal dimunculkan lah ada sampean punya gambaran itu gitu loh. Jadi dibaca orang lain punya ide. Oh ternyata itu bisa kayak gitu ya gitu loh. Iya Pak. Ya, sampean contohnya itu yang kayak apa? Yang yes dan no-nya term of agreement-nya itu sampean bisa searching aja term of agreement public wifi gitu. Atau sampean ketika ngakses public wifi dimanapun, misal di warung atau apa, itu di laptopnya sampean pasti ada itu informasi tadi apakah bersedia yes atau no gitu. Nah, kalau itu public wifi. Berarti ada warkop nunut wifi itu ya bahaya nggak Pak ya? Bahaya Bu, wong sing bahaya Bu, hati-hati ya, gue nggak tahu. Sing sampean buka pas kan ada kopi. Boleh isa kartu kredit macam-macam bisa loh Bu. Iya Pak ya? Iso. Lah sampean ngakses ke HP. Bisa kelihatan di situ. Jadi misalkan yang paling bahaya itu begini. Jadi ketika mengakses pakai HP dan itu menggunakan public wifi, maka dia itu bisa melakukan remoting pada HP kita. HP ini cuma ngeklik dhewe ngono lho, Bu. Nah, ngeklik dhewe, mari ngono terus. Nah, iku sing bahaya, Bu. Kayak melakukan remoting. Ya, itulah. Jadi itu mau intinya itu Mbak ya, kalau agreement berarti ya dia sudah setuju, berarti kalau udah setuju berarti harusnya
ya wes berarti dia nggak melakukan penyadapan gitu kalau udah setuju. Nah, ya Ya, itu Mbak. ya Pak, baik. Itu ada tambahan lagi Bu Emi atau Pak Rifki? Cukup aku, Pak. Ampun. Ya oke. Ya silakan Mbak. Wis, Udah ya. masukannya Pak Rifki Wis. tadi bisa dimasukkan Mbak. Udah. Iya Pak, iya baik. Ya. Oke, terima kasih. Kalau dari Mbaknya silakan ditutup dulu Mbak. Ya. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu dosen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas masukannya Pak Rifki dan Terima Bu kasih. Emi. Oke. Bu, saya akhiri. Saya izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Yuk, saya Pak izin Rifki. nanti ketemu Oke. maghrib ya. Assalamualaikum. Oke, berarti saya live juga karena maghrib saya jadwal. Terima kasih. Saya live kan izin ya? Oke Pak, jenengnya jadi host Pak tadi Pak, soalnya saya sudah matikan komputernya. Oh iya, ya tak matikan ya. Recording.